Ketika TK, pelajaran cuma menggunting, mewarnai, menggambar, menyanyi, itu sangat membosankan buat aku. Aku pikir ketika nanti SD akan sangat membahagiakan, ternyata SD dari kelas 1 aja sudah mempertontonkan ketidakadilan. Wow, kalau itu tidak berkeadilan, lalu apa yang bisa diajarkan? Bagaimana mungkin bisa mengajarkan kehebatan? Itu logikaku, itu pemikiranku sebagai anak kecil kelas 1 SD, karena aku pikir orang yang cerdas itu pasti berkeadilan. Muncul dari mana itu? Ya, itulah hidup, naluri, intuisi, apapun istilahnya. Lalu itu membuatku tidak suka sekolah. Tapi mau bagaimana lagi ya? Mana bisa nggak sekolah? Karena datang sebagai bayi nggak bisa apa-apa, butuh dipelihara, butuh diasuh, ngerti apa tentang hidup. Maka ketika SMP aku pikir mungkin akan lebih baik. Hari pertama di awal-awal sekolah, wow, seorang guru matematika laki-laki masuk dengan wajah yang sangat luar biasa menakutkan, kemudian bertanya sesuatu yang sangat sepele, seperti 0 kali 0, 0 kali 1, 1 kali 1, dengan wajahnya yang garang. Itu betul-betul menamparku, sangat mengherankan. Kenapa sekolah SD, sekolah SMP, kenapa memiliki kesamaan, mengajarkan ketidakadilan. Semakin lama belajar, semakin sangat membosankan, semakin sangat tidak menyukai belajar di sekolah. Itu sangat membosankan. Maka ketika itulah aku akhirnya sering bolos. Mau kemana lagi ya? Bolosnya nggak mungkin lah ke rumah. Nggak mungkin mau kemana lagi. Maka akhirnya aku putuskan ke rumah sakit. Dan aku waktu itu hanya sekali ngantar temanku yang punya kutil di apa itu namanya, sikunya. Aku ngantarkan, dari sana aku tahu rumah sakit, itu temanku yang jualan kopi ya. Akhirnya dari situ aku sering bolos ke rumah sakit. Seminggu bisa beberapa kali mengikuti jam pelajaran pertama, kemudian aku izin, aku bisa ke dokter gigi, ke klinik gigi atau ke klinik mata. Klinik mata yang paling sering aku kunjungi ya, dan enggak ngerti ya. Pokoknya datang aja terus. Aku menyaksikan, wow, kearoganan yang luar biasa, ngeri hatiku. Oke, mereka kan bayar, aku pikir begitu. Kenapa mereka diperlakukan seperti itu? Tapi meskipun mereka tidak bayar, mereka apa nggak pantas diperlakukan wong podo menungsane. Kemudian ketika satu hari aku ke dokter gigi, itu posisinya gigiku mau ditambal kalau nggak salah ya, kemudian dibor. Dan aku diem saja, padahal yang dibor itu bibirnya. Loh kok pikir sakit? Ya aku pikir itu bagian dari prosedurnya. Aku diem saja, dokternya ngobrol sama orang sekitarnya. Kemudian dokternya sadar dan marah-marah. Marah-marah melampiaskan rasa penyesalannya dan sebagainya. Goblok kah? Tapi tentu tidak mengatakan kok menang tok. Tapi tuduhannya adalah ke sana. Begitu juga orang yang ada di sana. Kemudian pulang dari sana aku bertengkar dengan diriku sendiri, mempertanyakan, oke, aku bodoh kah? Aku bodoh kah? Aku pikir itu bagian dari sana. Kan kamu sedang bekerja, kamu yang tidak bertanggung jawab dan sebagainya. Oke, aku menerima kesalahanku adalah diam. Itu adalah sekelumit perjalanan yang akhirnya membuat aku nggak mau ketika aku sedang sakit, tubuhku kesakitan, aku disentuh dengan sangat sombong, dengan arogan. Itu akan sangat menyakitkan. Aku sudah bayar, itu memberiku hak untuk diperlakukan dengan baik, tapi kenyataannya apakah itu jaminan? Apalagi ketika aku menjadi orang yang tidak punya. Kalau aku ke depan menjadi orang yang sakit, aku tidak mau datang ke dokter, aku tidak mau datang ke rumah sakit. Ketika aku akhirnya pengen kuliah, tapi aku nggak kepingin. Kuliah itu mewakili dari kekuatan ingin tahu banyak hal, ingin menjadi hebat dalam banyak hal, memenuhi kelaparan di dalam tubuh. Karena setiap kita diparingi akal, dan sebetulnya setiap akal itu membutuhkan makanan. Hanya kita peduli atau tidak peduli, itu saja kata kuncinya. Hanya saja kita mau mengakui atau tidak. Kemudian ternyata orang tuaku pengen aku kuliah. Alhamdulillah, bersyukur. Selama 2 tahun aku mengejar negeri, dan aku kan IPS. Bapakku bilang, nak ngambil kedokteran yuk. Aku tentu saja gelodak. Tapi mau bagaimana? Ya sudahlah. 2 tahun setelah itu, setelah mengajar negeri tidak bisa, aku akhirnya ke Jogja. Itu pertamanya ke Surabaya ya, 2 kali. Kemudian ke Jogja. Di Jogja itu aku bahkan diikutkan kursus untuk menyambut UMPTN. Ya namanya aku memang sudah gak suka belajar, gak punya fondasi. Jadi ketika aku masuk ke sana, aku cuma bisa pelangap-pelung. Wah, apa yang diajarkan? Karena udah punya fondasi. Dari cepat, cara cepat. Tapi apa sebetulnya cepat-cepat itu? Ya itu adalah bagian dari perjalanan.
bagian dari melihat dunia. Kemudian akhirnya aku daftar ke swasta untuk ngambil kedokteran seperti yang diinginkan orang tuaku, dan aku masih ingat paling bawah itu sumbangannya 5 juta dan begitu seterusnya berlipat per 5 juta, 5, 10, 15, 20, 25. Tentu saja zaman itu aku nggak pernah lihat uang 100.000. Uang terbesar yang kulihat ada 20.000. Ya tentu aku kasihin sama orang tuaku, aku milih yang 5 juta saja. Dan aku bersyukur. Aku sangat luar biasa bersyukur karena aku tidak masuk ke sekolah kedokteran medis seperti yang sekarang ini. Lalu akhirnya aku kuliah ngambil jurusan fakultas keguruan. Sebelumnya aku sempat di Jember ngambil D1 bahasa Inggris dan juga pemrograman. Ternyata pemrograman itu cuma duduk diam, tak membosankan, semua orang sibuk dengan laptop, dengan komputernya di laboratorium. Hanya S1-nya aku selesai di swasta, ngambil jurusan bahasa Inggris. 2 tahun terakhir sebelum aku pulang ke rumah, kebetulan sebelum 2 tahun terakhir itu ibuku ikut sekolah bekam. Ada banyak yang sekolah ke sana, kata ibuku. Di rumah ada alat bekam dan juga ada buku-buku tentang bekam. Tapi buku-buku tentang bekam itu hanya sesuatu yang sederhana menurut aku, tidak membahas banyak detail tentang bekam itu sendiri. Dari suatu hari pas lagi pulang, aku melihat adikku, kamarnya di rumah itu ada 3. Kamar ibu bapakku, kamar adikku yang cewek, kemudian kamar yang paling jelek itu untuk 2 adik laki-lakiku ya. Akhirnya aku kalau pulang tidurnya sama adikku yang cewek. Aku lagi buka pintu, aku nemukan adikku lagi depan kaca sedang menerapi dirinya sendiri. Kemudian adikku menjelaskan bla 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 bla. Kemudian aku mencoba ke diriku sendiri. Akhirnya dari sanalah ketika aku kembali ke tempatku kuliah, belum selesai waktu itu, akhirnya aku mulai mempraktekkan itu ke teman-teman dengan catatan aku tidak mengerti. Aku baru memulai. Tidak ada penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Aku masih ingat di antaranya temanku itu sama-sama masih mahasiswa, lebih muda mungkin 3 tahun atau berapa tahun dari aku, katanya menderita penyakit anemia. Anemia itu ada banyak klasifikasinya dan itu katanya di tipe anemia yang dalam tanda kutip ya paling berbahaya menurut informasinya yang disampaikan. Sedangkan buat aku tidak ada yang berbahaya. Yang berbahaya itu pikiran. Maka Mbak, enggak apa-apa kah ini? Loh, enggak apa-apa. Udah ada penyakit yang bisa disembuhkan. Terus kalau kalau enggak diapa-apakan terus gimana mau sembuh kalau gitu. Yang penting ini kayaknya pakai penambah darah ini dikonsumsi dalam posisi seperti ini. Itu saja waktu itu. Nah, sebelum aku berkecimpung di situ, aku lupa bagian ini. Itu mendadak aku diajak temanku untuk ikut sebuah acara yang aku sendiri nggak paham. Ketika aku sudah di sana, mereka bicarakan tentang mimpi dan sebagainya. Untuk pertama kalinya aku berada dalam kumpulan-kumpulan seperti itu di tempat yang menurut aku ya termasuk mewah seperti hotel-hotel itu. Aku belum pernah mendatangi tempat seperti itu. Ada seminar tapi kan tidak sama dengan tempat seperti itu menurut aku ya. Dan mungkin lebih karena suasananya ya, kalau ikut seminar itu kan suasananya jelas formal, targetnya, judulnya sudah jelas. Nah, baru pelan-pelan aku mulai ngerti dan di sana aku berkecimpung di dunia sales obat. Jadi sebelum aku berkecimpung ke sana, aku sudah berkecimpung di dunia sales obat, tapi itu tidak membuatku ingat sama keinginanku untuk tidak mau ke dokter, tidak mau ke rumah sakit kalau aku sakit. Dan juga tidak mengingatkanku dengan keinginan bapakku untuk aku jadi dokter. Kemudian akhirnya aku jadi sales. Kalau ada cicip-cicip produk atau aku ada momen untuk bisa mencicipi produk dari apapun itu, dengan cara apapun aku ikut. Aku pasti coba. Kemudian dari pengalaman itu, ya produk bagus yang ada di luaran itu susah dicari. Ketika orientasinya duit itu akan sangat berbeda. Maka yang dikejar memang betul-betul keuntungan. Produk yang bagus juga tidak teraih oleh orang biasa. Tapi waktu itu ya cuma begitu saja. Meskipun aku akhirnya juga menjalani proses belajar. Setelah aku menangani teman-temanku, aku mulai ke orang lain dan sampai ada banyak orang. Itu tentu aku menyampaikan. Aku belum pernah tahu, aku belum pernah membaca hasil laboratorium dan sebagainya ketika mereka, ini masyarakat umum ya, yang secara umum di awal-awal itu kebanyakan mereka memang pendatang, yang berarti mereka itu karena kotaku bukan tempat industri waktu itu ya. Jadi lebih banyak memang yang punya semangat untuk menjadi lebih baik alias kuliah untuk memenuhi haus kelaparan otak mereka yang harus diberi makan.
Jadi di situ ada keterbukaan, rata-rata mereka sudah pernah ke medis dan mengalami kondisi yang tidak seperti yang diinginkan. Dan aku tentu saja terbuka, aku memberitahu mereka kalau aku tidak mengerti cara membaca ini dan setiap penyakit ada yang nggak bisa disembuhkan. Maka dari pengalaman 2 tahun itu bertemu dengan banyak orang, tapi aku nggak punya herbal, nggak punya obat, aku nggak pakai itu. Kalau kau memang pakai, aku pakai produk yang menurut aku itu paling fair, murah, meriah, fair, berkah, efektif, efisien ya. Meskipun dengan segala keterbatasannya. Maka setelah 2 tahun berkecimpung di situ, kalau aku mengklaim sudah melakukan berapa kali pembekaman, jutaan kali. Berapa orang yang dibekam, aku mengklaim sudah ribuan orang. Ketika aku pulang ke kotaku atas permintaan ibuku, karena ada adikku yang 3 sudah kuliah, rumahnya kosong. Ibuku berpesan, ojo bekam ning kene, akeh sing sekolah bekam, dan tujuannya sama seperti dokter, cari duit dong. Kalau dengar kamu nanti sudah di kotamu menuntut sarjanamu, kamu sudah berpengalaman, nanti orang-orang ke kamu. Jadi ya, dan lagi pula aku seperti pendekar bisa membela diri, tapi aku tidak menguasai ilmu pedang, hanya tangan kosong, tidak punya senjata. Jadi tidak apa-apalah, hanya menangani kasus-kasus tertentu, orang-orang tertentu doang. Sampai akhirnya rumahku dijual untuk bertanggung jawab pada keputusan orang tuaku sendiri berhutang. Hutang yang bank, ditol. Akhirnya aku tidak mau merantau karena orang tuaku waktu itu sudah umurnya, ibuku 40 lebih, bapakku 50-an mungkin atau mendekati 50. Merantau dalam kondisi seperti itu ya susah untuk tidak kangen sama tumpah darahnya ya, tempat tanah kelahirannya. Dan lagi pula aku sudah pernah mencoba merantau. Aku pikir uang itu, bukan aku pikir, aku percaya. Aku kuliah karena aku punya banyak ingin tahu. Aku punya banyak pertanyaan. Dulu aku pikir dengan menjadi arkeolog mungkin aku akan mengetahui banyak hal, bagaimana seseorang bisa mengatakan ini usianya sekian, bumi usianya sekian, bahwasanya ini adalah manusia pertama, ini begini-begini, dari mana mereka bisa tahu? Kenapa bisa dikatakan itu sebagai sebuah kepercayaan? Apa sebetulnya yang terjadi? Tapi kemudian aku melihat arkeolog itu nggak ada duitnya. Aku lihat arkeolog itu ya, aku kan semakin kasihan ke orang tuaku. Makanya aku nggak memutuskan untuk menjadi apapun, maksudnya untuk kuliah. Akhirnya ketika aku posisinya sudah di rumah dengan kondisi itu, rumah sudah terjual, dengan kondisi ketika aku sudah kuliah itu aku menemukan banyak jawaban, bisa dikatakan mungkin ya bisa dikatakan 50-70% lah. Maka uang itu digundang mencolot. Hidup itu tidak pernah tentang uang, hidup itu tidak pernah tentang uang. Uang itu diciptakan manusia, kita datang nggak bawa duit. Itu merupakan bagian dari proses ketika aku masih kecil, ketika aku mulai keluar rumah, aku mendengar tentang uang. Ketika aku depan rumahku itu ada Mak Nyai ini jualan lontong. Jadi dari obrolan itu, kemudian ibuku bekerja, bapakku bekerja, mbahku juga bekerja, tapi nggak pernah ada obrolan tentang uang. Sampai akhirnya aku mulai bermain di luar, semakin sering mendengar uang. Temanku mau jajan nggak pernah punya uang, kalau minta uang akan dimarahi. Kenapa semua orang butuh uang? Sampai akhirnya adikku itu lahir dan aku melihat, kok adikku nggak bawa duit ya? Maka ketika itulah momen menyadarkan kalau hidup itu tidak pernah bawa duit. Aku nginceng, adikku masih berdarah dan dimandikan, dan ketika diadani aku melihat tidak bawa duit itu adikku, darah semuanya. Kemudian ketika pertama kali melihat jenazah, melihat keranda, loh itu yang disumbelno juga ternyata bukan duit. Jadi hidup itu nggak pernah duit, tapi kenapa semua orang bicara tentang duit? Dan itu butuh perjalanan sampai akhirnya aku kuliah. Itu momen menjadi aku yakin bahwasannya hidup itu tidak pernah tentang uang. Hidup tidak pernah tentang uang. Uang itu adalah ciptaan manusia, konsekuensi dari manusia yang terus hidup dan tidak punya kemampuan mengendalikan diri. Maka untuk apa uang itu digundang? Uang itu digundang akan mencolot. Uang itu datang karena kita bahagia. Kebahagiaan itu mendatangkan uang. Maka aku tidak ingin merantau di antaranya karena itu. Dan dimanapun aku berada, uang itu akan mendatangi aku. Dan aku harus menjalani kehidupanku itu. Aku harus menjalani konsekuensi dari semua pilihan-pilihanku ketika aku kuliah. Aku menikmati banget 2 tahun pertamaku kuliah di kampus dan 2 tahun pertamaku ketika aku sering ke perpustakaan. Setelah itu aku bosan sama kuliah, tidak semenarik itu, tidak secerdas yang kukira dan sebagainya. Ya, tapi aku menikmati sisi lain dari menjadi hidup di kota besar.
punya banyak hal, memuaskan diriku dengan banyak cara yang lain, bertemu dengan banyak orang, mengikuti banyak kegiatan, maksudku itu menyenangkan. Karena itu aku sanggup berjalan di sana selama 9-10 tahun ya. Aku sempat renim karena aku melebihi dari durasi yang seharusnya. Aku menghabiskan waktu yang lama untuk menyelesaikan sarjanaku. Jadi ketika itu aku tidak pengen merantau. Karena prinsipku, karena aku mempertimbangkan orang tuaku juga. Kemudian ketika aku akhirnya tinggal sendirian tanpa orang tuaku, hanya dengan adikku, maka itu adalah momen aku didatangi banyak orang ketika aku sudah tidak lagi bergelut di dunia terapi setelah berapa tahun ya jeda, mungkin setahunan atau hampir 2 tahun maksimal, itu baru datang. Kemudian rumahku dijual di usia aku 27 tahun, aku nggak punya rumah. Diawali dari aku lagi di luar rumah, adikku telepon ada tamu. Adikku tidak suka kalau sudah ada janji nggak dipenuhi, sementara aku nggak ada janji, nggak pernah ada janji. Ketika rumahku terjual, aku menjauhi manusia karena itu bagian dari hal yang mengherankan sejak aku kecil. Kenapa manusia itu toksik? Ya setelah toksik itu setelah besar. Kenapa manusia itu seperti ini ya? Guru seperti itu, kemudian tetangga seperti itu, kemudian bertemu, kebetulan aku tinggal di kampung, lahir di kampung. Setelah aku pindah ketika aku kelas 5, itu juga ternyata tidak ada tetangganya. Tapi aku bertemu banyak orang di level yang lain termasuk sekolah SMP itu. Kemudian aku berpindah lagi di rumah keduaku, di situ padat penduduk dan di situ juga ada banyak dalam tanda kutip konflik ya. Ya intinya orang-orang yang usil, mentalitas yang seperti setelah aku dewasa semakin paham. Sangat bersyukur sekali ketika aku di rumah kontrakan pertamaku itu tetangganya anteng-anteng. Aku pindahan, mereka juga tidak keluar, tidak longok-longok, mereka juga nggak tebrak-tebrak. Sangat-sangat bersyukur sekali. Akhirnya aku pulang. Karena aku memahami manusia, aku memutus hubungan dengan manusia. Aku bahkan tak ngelesi, aku tidak punya penghasilan. Tapi alhamdulillah aku bisa terus hidup ya, bisa beli token juga. Akhirnya aku pulang, ternyata ada 2 orang yang sedang menungguku. Pasangan istri suami. Sang istri menjelaskan penyakitnya ini dan suami percaya dirinya itu punya tumor atau kanker. Percaya. Menurutku tidak. Karena setelah aku duduk di perpustakaan, membaca banyak hal, bertemu dengan banyak hal, melakukan aksi memuaskan diri untuk memenuhi semua keinginan tahuku ketika aku mulai dari aku TK, SD, dan terus berjalan, kemudian kesimpulan-kesimpulan sementaraku. Ternyata setelah aku duduk di perpustakaan dan aku menikmati tadi itu, bertemu dengan banyak orang, mengikuti banyak hal, aku sudah membuat keputusan bahwasannya ketika aku main di kali, aku menemukan banyak hal. Maka dari kegiatan bermain itu aku percaya ada yang pencipta, dan pencipta itu konsepnya tidak sama. Kenapa aku akhirnya memilih percaya pada Tuhan itu? Karena hal itu. Kemudian kenapa aku percaya Tuhan itu punya karakter? Di antaranya dari perjalanan hidupku, Tuhan itu tidak mungkin tidak maha baik. Kita itu tidak pengen, kita tidak minta dihidupkan kok. Jadi dalam konteks itu, kebaikan itu, karena itu Tuhan maha pemberi petunjuk. Petunjuknya itu sangat luar biasa. Di awal-awal aku dulu masih otodidak, aku membawa ngontrol tekanan darah, terus apa lagi ya. Tapi setelah 2 tahun itu sama sekali nggak perlu. Kamu itu diterapi, setelah diterapi semuanya kan kembali normal, detak jantung normal dan sebagainya. Ketika diterapi kamu relax, itu akan down, kamu butuh tidur. Dari sana, dari pengalaman 2 tahun itu, kenapa kamu membuat prosedur. Kalau kamu terapi di tempatku, kalau yang lainnya itu kalau satu hal yang awal itu seperti tidak boleh makan, harus ada jeda 1 jam sebelum makan, itu iya, itu umum ya. Tapi ini aku peroleh dari otodidakku. 1, harus tidur. 2, harus tambah darah, itu wajib. Kalau kamu nggak mau, silakan pergi. Nah waktu itu aku belum punya nutrisinya, belum bikin apa-apa. Dari kehadiran 2 orang inilah, kenapa kok aku bisa percaya orang itu, bukan percaya, punya penilaian. Ya penilaian itu adalah wujud dari kepercayaan ya. Aku percaya bapak itu bukan tumor, itu hanya sisa pembuangan saja dan sejenisnya, apalagi bapaknya juga merokok. Maka dari 2 orang inilah akhirnya ketuk tular ya. Ada banyak lagi, orang ini bawa temannya, ini bawa begitu seterusnya sampai akhirnya banyak. Dari sanalah, dari interaksi dengan orang-orang sakit yang jumlahnya sangat amat banyak. Dari sanalah aku bertemu dengan orang-orang langsung, dan aku sudah punya latar belakang pernah sales obat MLM.
Maka dari sana sudut pandang ketika kita menciptakan obat karena kita cuman pengen cari duit, kita menjual hanya karena mencari duit, maka itu mempengaruhi keberkahan. Tapi aku waktu itu tidak tahu cara bikin obat, gimana caranya, tapi berdekatan dengan orang sakit, menyaksikan sendiri manusia adalah manusia. Manusia itu jelas tidak akan sama dengan sang pencipta. Manusia itu harus mengejar dirinya sendiri untuk memperjuangkan kebaikan diri sendiri. Maka manusia itu adalah makhluk yang sangat dinamis. Dalam dinamisannya manusia bisa memiliki lebih banyak kebaikan atau manusia tidak memiliki lebih sedikit kebaikan. Yang manapun hidupnya dalam memperjuangkan kebaikan. Ada orang-orang yang tulus menerima rasa sakitnya sebagai keadilan karena tidak ada yang bikin kita sakit. Udangnya tidak panggil-panggil, jajan-jajan yang ada di toko juga nggak panggil-panggil. Kita sendiri yang memutuskan semuanya. Dan itu berarti kita yang harus bertanggung jawab. Ada orang-orang yang bertanggung jawab dan wujud dari tanggung jawab itu adalah diantaranya keikhlasan. Keikhlasan itu sangat luas, seluas kehidupan definisinya. Jadi ketika itu menggerakkan aku. Kalau aku pakai produk-produk yang dijual ini, itu terlalu mahal. Kalau ada jamu untuk lambung itu harganya 70.000 untuk membernya, non-member 60. Itu meraih kestabilan ketika mengkonsumsi 10, itu terlalu mahal, berarti kan 600.000. Kalau member kan 700.000, itu hanya untuk lambung, sementara lambung ini harus selalu dijaga, continue. Itu 600.000 harus keluar dalam waktu 1 bulan atau maksimal 2 bulan. 3 bulan itu sudah kejauhan, tidak akan memenuhi, tidak akan mencapai target. Maka dari sana muncul kepedulian. Karena aku percaya kita nggak minta hidup itu benar-benar untuk diuji dan dicoba. Maka aku percaya. Aku percaya bahwasannya jawabannya semua ada di sekitar kita, nggak jauh-jauh. Maka aku percaya hanya masalah waktu sampai akhirnya semuanya akan terbuka. Dengan uang yang dihasilkan, waktu itu aku belum narif ya, di rumah yang kedua itu aku mulai narif di rumah kedua. Kenapa? Karena manusia adalah manusia sangat mudah, manusia itu lemah sehingga sangat mudah tidak memenangkan kebaikannya. Jadi dikasih 10.000, 15, 21.000, 25.000 untuk 2 orang itu 20.000, berarti kan sekitar 10 ribuan ya, dikasih 25 berarti 12,5an ya. Nah, itu kemudian aku juga tidak mewajibkan mereka untuk mengkonsumsi nutrisi tambah darah. Waktu itu belum ada nutrisi, tapi ternyata itu justru jadi senjata makan tuan, hanya pemberitahuan. Nanti kalau sudah minum ini ya, dan ketika sudah aku sediakan ada juga yang nolak. Tapi aku belajar karena aku mempercayai kebebasan terserah kamu, resikonya ditanggung kamu. Tapi ternyata manusia itu sangat mudah, sangat lemah sehingga sangat mudah terfitnah. Lambe turah, akhirnya menciptakan fitnah ke orang-orang. Aku mari bekam kok gini, padahal mereka sendiri tidak mendengarkan. Mereka sendiri yang tidak mau tahu. Maka di yang kedua, ketika aku pindah ke rumah kedua, aku menyempurnakan. Selain harus tidur, dan kebetulan di rumah kedua ini sangat memungkinkan untuk punya kamar. Sangat memungkinkan untuk orang yang sudah terapi itu tidur dan aku bisa pindah kamar. Aku nggak seneng ketika aku di rumah pertama itu kedatangan orang dari luar kota, dari Jember kah, dari Surabaya kah, atau dari Jakarta kah. Kenapa? Ya karena nggak ada tempatnya untuk istirahat, kamu akan lelah. Dan banyak orang yang ngotot, saya nanti istirahat di jalan, di mobil mbak. Iya, itu bukan istirahat pak. Makanya ketika di rumah yang kedua, kontrakan kedua itu aku bersyukur aku bisa memberi fasilitas. Dan itu aku mulai narif demi melindungi diriku sendiri untuk menegakkan keadilan pada diri sendiri, karena manusia itu bukan kehidupan yang kecil, manusia yang kecil. Untuk melindungi diriku untuk menegakkan keadilan. Maka selesai. Kamu kata lambe turah, kamu kata lambe double, itu selesai kewajibanmu. Dengan pembayaran itu selesai sudah. Dan harus wajib mengkonsumsi tambah darah. Dan dari hasil orang-orang yang datang itulah akhirnya aku punya uang untuk eksperimen. Mulai dari jamu lambung, jamu madu, nutrisi atau superfood, dan banyak yang lainnya. Dan juga ada seorang yang asing yang aku tidak pernah ketemu waktu di rumah pertama. Itu ngobrol dan sebagainya, dan beliaunya mempercayai aku. Dan ketika di rumah kedua, ujuk-ujuk beliau datang. Mbak, saya baru panen. Tak kasih utangan 25 juta untuk eksperimen. Saya percaya sama sampean. Yo, boten mbak, boten. Tapi akhirnya karena didesak dan aku berpikir orangnya baik. Orangnya bisa dipercaya.
Maka aku mau, dan itu bermanfaat untuk eksperimen, tidak apa-apa. Dan alhamdulillah lunas dibayarnya ya. Dan beliaunya memang baik, tidak mencampur adukkan, yang sudah ya sudah, itu satu putusan, ngasih utangan sudah selesai, tidak ada tuntutan untuk membalas budi dan sebagainya. Karena itu bersyukur sekali, doa terbaik untuk beliau, permohonan terbaik untuk beliau. Kemudian dari sana, jadi di awal-awal itu ketika banyak orang datang, uangnya habis buat eksperimen. Tapi seperti seorang ahli bela diri punya 2 senjata, itu sangat amat luar biasa, sangat-sangat membantu. Karena aku tahu kinerja herbalku, karena aku tahu seberapa kekuatan herbalku. Dan aku tahu untuk apa menciptakan itu. Dari awal aku menciptakannya, aku percaya kepada Allah. Tapi bukan berarti aku menjadi malaikat kan. Ada masa ketika aku eksperimen jamu lambung itu, jamu madu itu, dan itu membutuhkan banyak uang, puluhan juta. Ketika itu sudah jadi dan aku mau produksi dalam skala yang banyak, dan itu bukan hasil utang, itu dari hasil orang yang datang untuk terapi. Dan apa yang terjadi? Karena aku bahagia, wah ini akan bisa menghasilkan uang banyak. Itu pecah, diar semuanya. Ketika aku melihat itu semua pecah, mengalir, aku terpengong-pengong, ya Allah. Akhirnya aku ngambil bak timbo, aku wadahi. Kebetulan itu ada amben ya, amben tingginya beberapa senti, mungkin 50 atau berapa. Hanya yang tumpah itu ada yang bisa aku timbo, dan aku minum sendiri semuanya setelah aku saring. Dan itu menyadarkan aku, dunia terapi itu adalah dunia yang sangat sulit, amat sangat sulit. Sulit karena apa? Karena aku percaya Tuhan itu ada, dan aku percaya Tuhan itu jelas maha, termasuk maha melihat, maha mendengar, maha mengetahui. Dan hidup itu bukan tentang uang. Maka ketika aku orientasi duit, itu akan mempengaruhi keberkahan. Keberkahan akan dibahas berikutnya. Kenapa judulnya kesembuhan itu adalah keberkahan. Sekelumit yang lain dari perkenalan, background, latar belakang, kronologis.